Pagi hari rombongan telah sampai di kawasan makam Wiralodra. Komplek makam Raden Arya Wiralodra terdapat di Blok Karangbaru, Desa Sindang, Kecamatan Sindang. Keadaan makam sudah mengalami 2 kali pemugaran. Pemugaran pertama dilakukan pada tahun 1965 dan yang kedua pada tahun 1985. Semua makam yang ada telah mengalami perombakan total. Komplek makam dikelilingi pagar tembok dengan gerbang masuk pada sisi selatan. Disambut oleh serambi depan cungkup makam Arya Wiralodra yang merupakan bangunan baru. Cungkup tersebut menghadap ke timur. Di dalam cungkup disekat menjadi 2 ruangan yang dihubungkan dengan jalan masuk tanpa daun pintu. Pintu masuk cungkup langsung menuju ke ruangan sebelah selatan. Di ruangan ini terdapat makam Ki Tinggil. Dengan melalui pintu penghubung yang berada di ujung timur sekat ruangan, akan memasuki ruangan sebelah utara, di mana makam Arya Wiralodra I berada. Kedua makam ini sama-sama direnovasi. Jirat berbentuk berundak berlapis keramik. Sebagaimana makam Islam pada umumnya, kedua makam ini berorientasi utara-selatan. Di sebelah timur laut cungkup kuburan Wiralodra I, terdapat cungkup lainnya yang menghadap ke barat, di dalamnya terdapat kuburan Wiralodra III. Di sekitar kedua cungkup dijumpai banyak kubur yang merupakan kuburan para kerabat Wiralodra. Sedikit informasi mengenai Arya Wiralodra. Menurut Baba Darmayu, berkaitan erat dengan pendirian kota Indramayu. Arya Wiralodra disebutkan sebagai putra ketiga Tumenggung Gagak Singalodra dari daerah Banyu Urip, Bagelen, Jawa Tengah. Kedatangan Wiralodra ke Indramayu ketika itu belum jadi kota, disertai Ki Tinggil seorang pundakawan. Wiralodra ketika datang ke tepi Sungai Cimanuk memilih lokasi untuk membuka hutan di sebelah barat sungai. Daerah tersebut akhirnya berkembang menjadi perkampungan. Suatu saat Wiralodra kembali ke Bagelen, Ki Tinggil tetap tinggal di Cimanuk. Sepeninggal Wiralodra kemudian datang Endang Dharma untuk bermukim di kampung tersebut. Di samping bercocok tanam, Endang Dharma mengajarkan ilmu kanuragan atau kedikjayaan kepada masyarakat. Keberadaan Endang Dharma di Cimanuk dilaporkannya oleh Ki Tinggil kepada Arya Wiralodra. Dengan disertai beberapa saudaranya, Arya Wiralodra kembali ke Cimanuk. Setelah sampai, bertemu dengan Endang Dharma. Wiralodra mengajak untuk menguji kesaktiannya dengan catatan bila Wiralodra kalah, dia menjadi pembantu Endang Dharma. Sebaliknya bila Endang Dharma kalah, maka ia menjadi istri Wiralodra. Akhirnya Endang Dharma dapat dikalahkan. Akhirnya Arya Wiralodra menjadikan Endang Dharma menjadi istri. Ketika itu Arya Wiralodra adalah wakil kerajaan Sunda Galuh di Cimanuk. Sumber lain memaparkan
bahwa Arya Wiralodra adalah utusan dari Demak yang ditempatkan di daerah Indramayu atau Cimanuk sebagai bagian dari strategi Islamisasi yang dilakukan Demak di Pulau Jawa. Selain itu juga sebagai langkah politisi sehubungan dengan persaingan dengan Portugis yang saat itu 1511 telah menguasai Malaka. Menurut Babat Dermayu, perubahan nama dari Cimanuk menjadi Indramayu berkaitan erat dengan istri Arya Wiralodra yang bernama Endang Darma. Pada suatu waktu kerajaan Sunda yang mayoritas penduduknya beragama Hindu-Buddha mengalami goncangan politik. Penduduk banyak yang beralih keyakinan ke agama Islam. Sebagian daerah melepaskan diri dari kekuasaannya, seperti misalnya Cirebon 1521 Masehi. Situasi ini dimanfaatkan oleh Arya Wiralodra untuk melepaskan diri dari Prabu Cangkraningrat atau Raja Galuh. Dan kemudian nama Cimanuk diubah menjadi Indramayu. Nama Indramayu diambil dari nama istri Wiralodra, Endang Darma, yang juga disebut Darma Ayu. Berdasarkan nama panggilan tersebut, daerah Cimanuk kemudian disebut Darmayu yang akhirnya menjadi Indramayu. Tidak ada satu hambatan. Tandanya sumur bisa yang mengalir deras. Cuma sesanti nih Pak. Arya Wiralodra menjadi kepala daerahnya dengan gelar Indrawijaya. Peristiwa itu terjadi pada 7 Oktober 1527. Tanggal tersebut oleh pemerintah setempat dijadikan sebagai hari jadi Indramayu.